Shalom saudara-saudariku, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 24 Oktober 2020, bersama Pastor Octavianus Tandilolo yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Mamasa. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil kami untuk turut serta dalam karya keselamatan-Mu. Semoga kami melalui sabda yang kami dengarkan hari ini, kami tekun membangun kerajaan-Mu di dunia seperti di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, nampaknya pada zaman-zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang dihampiri oleh perasaan kesepian, perasaan melaksanakan rutinitas yang itu-itu saja dari hari ke hari. Dan rutinitas itu kemudian menambah dalam pengalaman kesepian setiap orang. Kesepian itu tidak memperhatikan usia, bahkan yang gagah perkasa, yang cantik, yang masih muda, yang masih kuat juga merasakan hal yang sama. Ada begitu banyak orang yang dihampiri perasaan kekosongan kembali dalam setiap aktivitas hidup, rutinitas yang membosankan. Orang dapat melarikan diri dengan membaca buku, menyalakan televisi, menonton berita, lalu kemudian pergi beristirahat, menyetel jam weker agar dapat bangun tepat pada waktunya, seperti yang sudah-sudah. Lalu lanjut orang akan kembali seperti mesin,
kembali mengerjakan tugas-tugasnya seperti sedia kala. Ia akan bersantap pagi, makan seperti biasa, dan di waktu-waktu senggang di dalam pekerjaan akan duduk menikmati secangkir kopi, bercerita dengan teman, lalu kembali duduk di bangku yang sama atau dalam aktivitas yang sama pula. Sebagian orang akan berpura-pura dengan apa yang mereka alami, duduk di dalam kebersamaan seolah-olah memikirkan begitu banyak hal penting bersama para sahabat, tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh hadir di sana. Saudara-saudari terkasih, perasaan-perasaan kebosanan rutinitas yang itu-itu saja nampaknya sekali lagi menghampiri begitu banyak orang saat-saat ini. Dan pada saat-saat seperti itulah akan muncul banyak hal yang kemudian mengarahkan kita kepada berbagai cara untuk menyenangkan kehidupan kita. Pondasi iman kita layaknya seperti dalam Injil yang dikisahkan hari ini, tak ada satu batu pun yang akan tinggal di atas batu yang lainnya. Kita akan mudah terprovokasi oleh gosip-gosip yang diterima dari sahabat, karena nampaknya hal itu menyenangkan dan menggembirakan kita. Kita juga mulai memikirkan bahwa ada jalan lain untuk menjadi sukses. Ada cara yang lebih gampang untuk menjadi kaya. Dan sekali lagi pondasi iman kita mulai dirobohkan. Dan karena itulah Injil hari ini mengajak kita untuk tetap setia pada iman kita, untuk tetap setia pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh gereja sebagai landasan iman kita dan landasan untuk hidup bersama dengan orang lain dan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dibuat oleh Santo Andreas Dunglack dan kawan-kawan yang kita peringati hari ini. Mereka terdiri atas 8 uskup, 50 imam, 10 imam misionaris asal Prancis diantaranya, 11 imam misionaris Dominikan asal Spanyol, dan selebihnya imam Vietnam. Salah satunya adalah Andreas Dunglack. Dan ada 59 orang awam yang mencoba untuk mempertahankan iman mereka meskipun kesengsaraan dan bahkan kematian harus mereka tanggung demi mempertahankan iman itu. Saudara-saudari terkasih, semoga teladan hidup yang diberikan oleh Santo Andreas Dunglack dan kawan-kawan yang kita rayakan hari ini, juga semangat pesan Injil yang kita dengarkan hari ini membantu kita untuk tetap setia dalam aktivitas dan rutinitas hidup kita di dalam mengamalkan cita-cita luhur iman kita. Tuhan membantu kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sabdamu hari ini mengingatkan kami agar tidak terpaku pada kemegahan dunia yang fana ini dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh kekhawatiran zaman ini. Seperti para martirmu yang hari ini dirayakan oleh gereja, telah memberi kami peneguhan bahwa Engkaulah Allah yang hidup dan benar, yang ditempatkan di atas segala-galanya dan sepanjang segala masa. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Lotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Octavianus Tandilolo. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.